Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada Sahibul Hajat, Sahibul Bait, Abah Haji Sutejo dan Umi Sutejo rahimakumullah, kepada ibu-ibu ampuh. Masih ingat Bu ampuh? Apa Bu? Awet muda, panjang umur dan hebat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, menuntut ilmu. Semoga langkah panjenengan semua mendapat rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Bahagia semuanya? Alhamdulillah. Ada yang bersedih? Ada yang kecewa? Ada yang dendam? Kalau sudah tidak ada perasaan-perasaan yang jelek tadi, insya Allah sehat semuanya. Insya Allah bahagia berkah semuanya. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita ini tidak berniat menyanjung atau memuji Abah Tejo ya, tapi lebih kepada kita mengambil manfaat, mengambil inspirasi ya. Bersyukur ada piantun kados Abah Tejo dan Umi Tejo ini yang usianya sudah berapa, Bah? 72, di atas 70. Tapi masih energik, masih aktif, masih akas, nek wong Jawa ngarani akas, semangat kemana-mana untuk silaturahim, kemana-mana untuk berdakwah, untuk syiar, untuk berbagi, untuk bersedekah. Luar biasa. Nggih. Agendanya tidak di Surabaya saja, tapi di luar kota, hampir seluruh Jawa Timur, bahkan sampai Jawa Tengah. Ini nanti Abah Tejo akan ke Ponorogo. Alhamdulillah, Bah. Nanti saya juga akan ke Ponorogo, tapi di akhir Oktober. Jadi ada pertemuan pimpinan-pimpinan
se-Jawa Timur. Jadi semua kabupaten kota se-Jawa Timur berkumpul di Ponorogo insyaallah 2 hari di akhir Oktober. Semoga aktivitas Abah Tejo, Umi Tejo serta ibu-ibu semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keberkahan dan rahmatnya. Ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita kali ini kita akan belajar tentang toharoh. Tapi ini masih prolog ya, pembukaan dulu. Nanti insya Allah kedepannya akan saya ajarkan bagaimana tayamum, wudhu, mandi besar sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, dalam kitab fikih itu bab pertama, rata-rata semua kitab fikih karya ulama-ulama besar, karya ulama-ulama masyhur, karya ulama-ulama yang hebat-hebat, bab pertama itu selalu diawali dengan bab toharoh. Apa itu? Apa toharoh itu, Bu? Bersuci, ya, bersuci. Betapa Allah dan Rasulnya itu menyukai sesuatu yang suci, ya, yang suci. Jadi tidak sekedar bersih, di atasnya bersih. Jadi bersih itu bagian dari kesucian. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dados ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, niki mboten saged dipisah antara tiang engkang taubat kali tiang engkang menyucikan diri. Jadi sebelum saya dan panjenengan bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka orang-orang ini tidak suka bersuci. Artinya napa? Wong sing gak gelem jaga kesucian berarti seakeh dosane. Seakeh maksiate, sehingga dia berat untuk menyucikan diri. Dia meremehkan tentang menyucikan diri ini. Apa sebetulnya makna dari menyucikan diri ini? Allah itu mencintai orang-orang yang senang dengan kebersihan. Nggih, senang dengan kebersihan. Itu dulu, Bu, bersih. Bersih apanya? Bersih hatinya dari segala macam penyakit. Bersih lisannya dari segala perkataan-perkataan yang maksiat dan perkataan-perkataan yang tidak manfaat. Bersih matanya dari hal-hal yang maksiat. Tangannya bersih dari hal-hal yang tidak manfaat dan maksiat. Begitupun kakinya bersih dari maksiat dan yang tidak manfaat. Bagaimana dengan tempatnya? Sama, karena ibadah itu harus terikat dengan tempat. Maka tempatnya juga harus bersih. Bersih dari najis,
Nah, ibu-ibu rahimakumullah, betapa Allah itu mencintai kebersihan sampai yang namanya najis itu, cara membersihkan kalau ada najis itu harus hilang baunya dan hilang warnanya. Oke? Jadi harus hilang apa Bu? Baunya dan warnanya. Dados panjenengan kalau ngepel misalnya nyapu iku kudu bener-bener resik. Sampai seperti itu Bu, hilang baunya, gak ono ambune. Ya. Tapi kalau misalnya kita kebal, wis ambune gak enak ya wis dinikmati ae, berarti ada sesuatu. Ya. Kok sik kotor, sik butuh ada sesuatu. Sesuatunya apa? Bisa jadi diganggu jin. Karena apa? Karena jin itu menyukai hal-hal yang bau. Ya, hal yang bau, yang kotor. Ya, makanya kata Nabi, jangan menyimpan sampah di dalam rumahmu. Ya. Jadi ibu-ibu usahakan setiap hari sampah harus segera dikeluarkan dari rumah. Itu harus dijaga betul. Karena apa? Jin itu makanannya adalah sampah, sisa makananmu dan tulang-tulang. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, nek enten balung-balung sisa ngerokoti ceker misalnya nggih, rokoti ayam, bebek, sego bebek, balungane sop-sopan misalnya, sampah-sampah itu harus segera dibuang, jangan tergeletak di dalam rumah. Nggih, misalnya tergeletak meneh nduk ruang tamu, ono meja makan, nduk dapur, harus segera disisihkan, nggih, dibuang. Nggih, dibuang, jangan sampai ada di rumah karena itu makanannya jin, jenengan mengundang jin. Nah, itu memang harus punya kesadaran, punya kewaspadaan untuk senantiasa menjaga kebersihan diri ataupun bersih tempatnya. Ibu-ibu sinten sing sampun siram niku wau? Sampun nggih. Sampun siram sedanten? Sampun nggih, enten ta sing dereng siram? Oh enten, soalnya toyone macet gitu ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita tinggal di Surabaya itu termasuk bersyukur. Karena apa Bu? Meskipun Surabaya kotanya panas, tapi kalau air kategorinya salah satu kota di Indonesia yang airnya bagus, nggih, airnya lancar, itu 1 Malang, 2 Surabaya. Ada peringkatnya Bu. Gresik saja itu termasuk kota yang kering, sulit. Airnya termasuk sulit. Ya. Nah, Ibu bersyukur. Air garek metek. Nggih, garek muter, mancur. Nggih, sak sembarangi. Tapi ingat, ojo pehne akeh banyu terus jenengan mubazir. Nek ngurupno banyu sampai amber-amber, sampai buak-buak, itu jangan. Apa itu? Itu namanya tabzir, mubazir. Tabzir atau mubazir itu temannya syaitan. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi insya Allah saya yakin ibu-ibu pada pinter memanajemen masakan, mengelola masakan. Tidak sampai mubazir ya, beli banyak sampai buak-buak ngoten. Sinten sing ngoten? Tuku akeh maruno buak-buak gak kepangan misalnya, ada yang sampai begitu? Ndak nggih, pinter kok. Nggih, insyaallah ibu-ibu lebih pinter daripada saya mengelola tentang makanan itu ya Bu ya. Jadi secukupnya, seperlunya saja. Nggih.
Ibu-ibu rahimakumullah, kebersihan ini ya, kebersihan ini, kesucian ini harus kita jaga. Ya Bu ya, harus dijaga. Mungkin ibu-ibu tidak semudah dulu, tidak sekuat dulu, wakas kuwabit kuwosek, dirowesi, dirapikan. Alon-alon tapi pasti, pelan-pelan tapi pasti. Nanti di rumah kalau lagi nganggur-nganggur, ya Bu ya, tentang nganggure. Kata nganggurin apa kata penggawean nih? Temen dah. Nggih. Jadi nanti alon-alon rumahnya dibersihkan, rumahnya ditata yang baik. Rumah tidak harus mewah kayak omahe selebritis, enggak. Meskipun rumahnya kecil, rumahnya sederhana, tapi kalau bersih dari najis, dari segala macam kotoran, dari barang-barang yang tidak berguna, tertata rapi, insya Allah nyaman. Nggih napa mboten? Nyaman. Nggih, jadi Bu, orang Jawa bilang itu seneng ngumpulno barang-barang gak kanggo niku jenenge napa? Nyusuh. Nyusuh nggih, nek Jawa Tengah nyusuh. Nggih, tiyang Jawa Tengah nek ngarani nyusuh. Nek wong Surabaya ngarani nyusuh. Ibu-ibu, barang-barang sing nyusuh ngoten niku, nyusuh ngoten niku damel sarange jin. Sarange jin mangkatno nek tilem sare kadang girap-girap, tindien, mimpi buruk dan lain sebagainya, bisa jadi karena ada barang-barang yang tidak bermanfaat, tidak berguna di dalam rumah kita. Untuk itu ibu-ibu nanti sepulang dari sini nganggur-nganggur, nggih, awake sik enak, enteng. Barang-barang yang tidak pakai itu diapakan Bu? Dikeluarkan, dibuang, nek iso di rombeng apa muni digadekno. Apa payu digadekno? Dirombengkan, dapat duit 1.000 2.000 lumayan. Dirombengkan. Ya, kalau bisa dibuang ya dibuang, kalau bisa diberikan orang yang membutuhkan diberikan. Barang secukupnya. Tidak usah berlebih-lebihan. Ya, karena apa? Itu jadi markasnya jin. Jadi sarangnya jin. Kemudian ibu-ibu, barang-barang sudah dibersihkan. Nanti besok dicecil, ya, disapu, dirapikan, dipel semua. Ya, kalau ada daun bidara ngertos Bu, daun bidara? Wedoro. Bahasa Arabnya asider, ya. Diambil segenggam, diulek utawa di blender, kemudian masukkan ke dalam botol air semprotan, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semprotkan ke tempat-tempat yang sudah dibersihkan dan dipel itu. Ya, insya Allah setan-setan para jin itu kabur. Nanti kalau sudah Bu dirapikan, ya, taplaknya, nah rapi kayak taplak batik kayak ngene iki. Kok sing apik Bu diganti kabeh, sing rembes-rembes niku pun dibersihkan, dirapikan. Nggih, insya Allah nanti jenengan akan terasa ringan. Badannya terasa ringan, enak. Karena apa? Jin-jin, setan-setan niku pun mboten ganggu jenengan. Nggih. Nah, jenengan nanti nyaman, ibadah semangat, nyambut gawe semangat, pikirannya gak negatif ae, pikirannya jadi positif. Karena apa? Karena kita sudah melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Yaitu apa? Allah mencintai orang-orang yang taubat, mohon ampun, dan menjaga kebersihan dan kesucian. Baik kesucian diri kita, juga kesucian tempat kita. Oke. Jadi insya Allah lah ibu-ibu pinter-pinter nek masalah
resik-resik, nggih, bersih-bersih, nata-nata ditata sing apik. Dadi seneng ten ati niku napa Bu? Seneng, ayem. Nggih, dikei hiasan, kei pot kembang, misalnya bisa kembang hidup, nggih, atau kembang sintetis, boleh dihias rumahnya rapi. Ibu bisa lihat, misalnya lihat di majalah atau lihat di apa Bu, di Instagram gitu ya. Banyak tentang tata interior yang baik. Nah, itu fitrahnya ibu-ibu, fitrahnya wanita, itu harus disalurkan. Ya. Jadi ibu-ibu, dalam diri manusia itu ada fitrah yang Allah berikan. Nggih, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi, ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada Islam secara lurus, ojo bengkok, lurus nang Islam. Karena sesungguhnya nek awakmu lurus nang Islam, Allah itu sudah memberikan fitrahnya kepada manusia. Dan sesungguhnya banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak paham tentang fitrah ini. Apa itu fitrah? Jadi Bu, fitrah itu adalah sunatullah, ketentuan-ketentuan yang sudah dimiliki manusia, yang diciptakan oleh Allah. Jadi misalnya begini Bu, fitrahnya kita sebagai satu manusia. Ya napa Bu fitrah menungso niku? Fitrah menungso terus pundi? Sami napa mboten kali fitrah kewan? Enggak ada. Fitrah menungso niku ya napa? Ingin dicintai. Nggih napa mboten Bu? Ingin mencintai, ingin disayangi, ingin dihormati. Ingin, kalau laki ingin berpasangan dengan perempuan, perempuan ingin berpasangan dengan laki-laki, menyukai keindahan, nggih, suka anak, nggih, anak berbakti, kita senang hal-hal yang seperti itu. Seneng mangan enak, Kak Mbak Suti, nggih, seneng mangan enak, seneng andok. Itu fitrah. Ana wong sing pengiritan, wis eman-eman ngono, tapi tetap lidahnya, perasaannya tetap pasti akan suka merasakan makanan yang enak. Nek gak enak ya gak seneng. Itu fitrah. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, fitrah manusia itu harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kita waras, supaya kita sehat. Jenengan purun ta? Setiap hari ditelewatu dielokno. Anake dielokno mantune. Purun apa mboten? Marang seneng ta dikewaploki bojone. Seneng napa mboten? Nauzubillah min dzalik ya. Ndak seneng. Kita senengnya apa? Dibelai, disayang gitu. Dihormati, dihargai. Itu fitrah. Ya. Suka bersih, suka indah. Tapi kalau itu semua dilanggar, maka akan terjadi musibah, akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya, ibu-ibu fitrah itu harus dijaga. Maka menjaga kebersihan, menjaga kesucian itu adalah bagian fitrah dari manusia. Jadi ten ati pun enak. Makplek rasane enak. Tapi nek ndelok sing kuwata rambu buasin, ayo delak sumpek sih Bu. Sumpek nang mboten? Nah, karena sudah melanggar fitrah. Ya, tapi kalau kita sudah sesuai fitrahnya Allah, insya Allah nyaman, insya Allah enak, insya Allah bahagia. Karena apa? Sudah sesuai fitrah. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, mari kita menjaga fitrah yang diberikan Allah, di antaranya menjaga kesucian dan menjaga kebersihan. Nah, insya Allah orang-orang
yang bisa menjaga kesucian dan kebersihan ini adalah bagian orang-orang yang bertaubat. Kalau sudah bertaubat, sudah suci, sudah bersih, sudah sesuai fitrah Allah. Nah, ini baru apa, Bu? Kita menarik malaikat. Menarik malaikat. Jadi Allah itu memberikan kebahagiaan, ketenangan, sakinah itu dengan cara mengirim malaikat. Ya. Kalau sudah mengirim malaikat, maka insya Allah banyak rahmat, banyak berkah. Tapi kalau yang dikirim itu setan, kita mendatangkan setan, ya pasti akan terjadi laknat, fitnah, musibah, dan lain sebagainya. Ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan saya panjenengan semua menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang senantiasa menjaga kesucian diri, menjaga kebersihan. Insya Allah kita siap menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.